Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi proyeksi vektor. Proyeksi itu sendiri artinya adalah bayangan. Nah, lebih tepatnya, proyeksi adalah bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Proyeksi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu proyeksi miring dan proyeksi tegak lurus ortogonal. Oke, karena kita mempelajari vektor, jadi kita akan fokus ke proyeksi tegak lurus atau ortogonal. Nah, proyeksi vektor terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proyeksi vektor A pada vektor B. Misalkan ada suatu vektor OA atau yang diwakili dengan vektor A, kemudian ada vektor OB atau yang diwakili dengan vektor B. Nah, dengan sudut apit antara vektor A dan vektor B sebesar θ. Sekarang kita akan memproyeksikan vektor A pada vektor B. Jadi kita akan mencari bayangan dari vektor A terhadap vektor B. Nah, karena di sini proyeksinya tegak lurus, jadi posisi vektor A akan tegak lurus ke vektor B. Perhatikan. Nah, dia tegak lurus ya. Jadi ini A ini jatuh ke sini dan ini tegak lurus. Artinya sudut ini 90 derajat masing-masing. Nah, misalkan A ini jatuh ke vektor B di posisi titik C. Nah, maka hasil dari proyeksi vektor A ke vektor B adalah OC. Nah, garis merah itu ya, atau diwakili dengan vektor C. Nah, untuk proyeksi vektor A pada vektor B, kita akan membahas dua bagian. Yang pertama yaitu proyeksi skalar ortogonal, nah, yaitu panjang vektor hasil proyeksi. Nah, vektor hasil proyeksi kita tadi adalah vektor C. Berarti yang kita cari nanti adalah panjang dari vektor C, sehingga rumus panjang vektor C sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, yang kedua yaitu proyeksi vektor ortogonal. Nah, yaitu vektor hasil proyeksinya. Perhatikan beda yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu panjang vektornya kalau proyeksi skalar. Nah, kalau proyeksi vektor yaitu vektornya yang kita cari. Nah, dalam hal ini yaitu vektor C. Nah, bagaimana cara mencari vektor C? Jadi, rumus mencari vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Kita masuk tipe yang kedua, yaitu proyeksi vektor B pada vektor A. Misalkan ada suatu vektor OA atau yang diwakili dengan vektor A, kemudian ada vektor OB atau yang diwakili dengan vektor B. Nah, dengan sudut vektor A dan vektor B sebesar θ. Sekarang kita akan memproyeksikan vektor B pada vektor A. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Nah, ini kalau diproyeksikan terhadap vektor A harus tegak lurus nantinya. Nah, dalam hal ini bukan berarti dia ke atas, bukan berarti yang di sini sudut tegak lurusnya, sudut 90 derajatnya. Tidak ya, tapi dia bahkan jatuh kemana sehingga dari sanalah nanti kita menghitung dia tegak lurus atau tidak. Oke, perhatikan proyeksinya. Nah, jadi B ini jatuhnya ke sini. Nah, disinilah sudutnya 90 derajat masing-masing. Dan disinilah posisi tegak lurusnya. Sehingga hasil dari proyeksi vektor B terhadap vektor A adalah OC. Nah, garis merah ini ya, atau diwakili dengan vektor C. Sama seperti bagian yang pertama tadi,
Untuk proyeksi vektor B pada vektor A, kita akan membahas dua jenis. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal, berarti panjang vektornya ya, dalam hal ini adalah vektor C. Jadi rumus panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, yang kedua yaitu proyeksi vektor ortogonal. Nah, yaitu vektor hasil proyeksinya. Vektornya ya. Berarti yang akan kita cari adalah vektor C. Jadi, vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Nah, apa beda bentuk yang pertama dengan yang kedua ini? Bedanya di sini ya. Kalau di sini A baru B, nah perhatikan yang ujungnya. Kalau yang di ujungnya B, maka di sini panjang vektor B, di sini panjang vektor B dikuadratkan, dan di sini panjang vektor B. Nah, kalau di sininya vektor A, berarti di sininya panjang vektor A, ini panjang vektor A kuadratnya, di sini dikali vektor A. Dan yang ini selalu vektor A dikali vektor B. Bisa ya? Oke, kita coba contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor U sama dengan 2I plus 3J min 6K dan vektor V sama dengan 4I plus 8J plus K. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V, proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Oke, kita coba selesaikan. Langkah pertama, kita misalkan dulu. Nah, kalau vektor diproyeksikan terhadap vektor, hasilnya adalah proyeksi vektor kan? Vektor juga. Jadi kita misalkan dulu, vektor proyeksinya adalah vektor W. Nah, dalam hal ini, kalian boleh memisalkan dengan vektor lain ya, tidak harus W. Oke, kita coba kerjakan yang bagian A dulu, yaitu proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Nah, proyeksi skalar artinya panjang vektornya. Berarti kita akan mencari panjang vektor W. Rumusnya, oke, panjang vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor V. Bisa ya membuat rumus ini? Oke. Nah, vektor U dikali vektor V berarti 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 8 ditambah min 6 dikali 1 dibagi panjang vektor V. Nah, ini materi panjang vektor biasa ya. Kalau ini proyeksi skalarnya, kalau ini panjang vektornya. Nah, sekarang rumus panjang vektor V adalah akar dari, ini kita kuadratkan, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita sederhanakan, 2 dikali 4 hasilnya 8, 3 dikali 8 hasilnya 24, min 6 dikali 1 hasilnya min 6, dibagi 4 kuadrat hasilnya 16, 8 kuadrat hasilnya 64, dan 1 kuadrat hasilnya 1. Kita sederhanakan lagi. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 26. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya akar 81. Akar 81 bisa ya disederhanakan, hasilnya 9. Jadi jawabannya adalah 26/9. Bisa ya? Kita lanjutkan yang B. Proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Nah, yang ditanya proyeksi vektornya, berarti vektornya ya, vektor W yang dicari. Berarti vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor V dikuadratkan dikali vektor V. Oke, vektor U dikali vektor V. Nah, coba kita kalikan. Sama seperti tadi berarti. Bisa ya? Nah, dibagi panjang vektor V dikuadratkan. Perhatikan, panjang vektor V-nya tadi yang ini kan? Nah, sekarang panjangnya itu dikuadratkan. Berarti ada kuadrat di sini. Nah, dikali vektor V. Vektor V-nya dalam bentuk kombinasi linear. Jadi di sini kita buat juga dalam bentuk kombinasi linear. Kita sederhanakan. Nah, ini bisa ya kita kalikan. Ini hasilnya. Nah, yang ini
akar ketemu kuadrat, jadi hilang akarnya. Jadi tinggal isinya saja. Jadi 4 kuadrat 16, 8 kuadrat 64, 1 kuadrat hasilnya 1. Nah, yang ini turun saja. Sekarang kita jumlahkan yang atas. Hasilnya 26, yang di bawah 81. Nah, ini juga turun. Jadi jawabannya stop sampai di sini. Tapi kalau mau diselesaikan lagi, disederhanakan dan dikalikan ke dalam boleh ya. Misalnya 26 per 81 dikali 4i plus 26 per 81 dikali 8j plus 26 per 81 dikali k. Boleh, tapi kalau mau stop sampai di sini juga boleh. Oke, kita coba lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui vektor M sama dengan 2, min 6, min 3. Dan vektor N sama dengan 1, 0, min 2. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor N pada vektor M. Dan B, proyeksi vektor ortogonal vektor N pada vektor M. Soal ini sama dengan soal nomor 1, cuma bedanya yang ini N dulu baru M. Jadi dibalik ya, yang ujung dulu baru yang pangkal. Nah, kita coba selesaikan. Yang pertama kita misalkan dulu bahwa vektor proyeksinya adalah dalam hal ini vektor K, tapi kalau mau diganti dengan vektor lain boleh. Kita jawab yang A dulu, proyeksi skalar ortogonal vektor N pada vektor M. Nah, kalau skalar berarti panjang vektornya ya, berarti panjang vektor K sama dengan vektor M dikali vektor N dibagi panjang vektor M. Oke, vektor M dikali vektor N kita kalikan sesuai dengan posisi masing-masingnya. 2 dikali 1 ditambah min 6 dikali 0 ditambah min 3 dikali min 2 dibagi panjang vektor M, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Kita sederhanakan, ini hasilnya 2, ini 0, ini kalau dikalikan hasilnya 6. Nah, 2 dikuadratkan hasilnya 4, min 6 dikuadratkan jadi positif 36, min 3 dikuadratkan jadi 9. Kita sederhanakan lagi. Nah, pembilang kalau dijumlahkan hasilnya 8 ya, ini. Nah, yang di bawah hasilnya akar 49. Akar 49 bisa ya 7, jadi jawabannya 8/7. Kita selesaikan bagian B, yaitu proyeksi vektor ortogonal vektor N pada vektor M. Berarti yang ditanya vektornya ya. Jadi vektor K sama dengan vektor M dikali vektor N dibagi panjang vektor M dikuadratkan dikali vektor M. Nah, ini perkaliannya sama seperti ini, panjangnya juga sama, cuma bedanya ini ada kuadrat, jadi kita tambah kuadrat di ujungnya, tapi dikurung dulu ya, dikali vektor M. Vektor M nya dalam bentuk vektor kolom, kita buat juga dalam bentuk vektor kolom di sini. Selanjutnya kita sederhanakan, ini kalau dikalikan hasilnya 2, ini 0, ini 6 ya. Nah, ini akar ketemu kuadrat, yang akarnya tinggal yang di dalam. 2 pangkat 2 4, min 6 pangkat 2 36, min 3 pangkat 2 9. Nah, yang ini turun saja ke sini. Selanjutnya 2 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya 8. Oke, 4 ditambah 36 ditambah 9 hasilnya 49. Jadi jawabannya stop sampai di sini. Tapi kalau mau dikalikan ke dalam juga boleh ya. Misalnya 8/49 dikali 2. Selanjutnya untuk yang di tengah 8/49 dikali min 6. Selanjutnya 8/49 dikali min 3. Juga boleh. Tapi karena bentuk ini pecahan, supaya agak nyaman untuk dilihat, hasilnya stop sampai di sini saja. Paham ya untuk bentuk yang kedua? Kita coba contoh soal yang ketiga. Oke. Diketahui vektor A sama dengan 3, 4, vektor B sama dengan min 5, 12, dan vektor C sama dengan 2, min 8. Ini bentuk vektor kolom di R2 ya. Oke.
Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B plus vektor C. Nah, perhatikan, pada dasarnya soal ini sama dengan contoh soal yang tadi. Cuma bedanya, ini ada variasinya. Vektor A pada vektor B plus vektor C. Nah, yang ini kan yang jadi variasinya. Oke, kita coba selesaikan. Langkah pertama, kita misalkan dulu vektor proyeksinya adalah vektor P. Nah, langkah selanjutnya kita cari vektor B ditambah vektor C. Oke, berarti vektor B ini kita tambahkan dengan vektor C. Oke, min 5 ditambah 2 hasilnya min 3, 12 ditambah min 8 hasilnya 4. Selanjutnya perhatikan, tentukan proyeksi vektor. Berarti yang ditanya vektornya ya, bukan skalarnya, berarti bukan panjangnya. Jadi yang kita cari adalah vektor P rumusnya. Berarti vektor P sama dengan, nah lihat bentuk ini, bisa ya buat ini. Jadi cukup atas dikali bawah dibagi panjang bawah dikuadratkan dikali vektor yang di bawah. Bisa ya buat rumus ini. Nah, sesuaikan saja dengan penjelasan rumus di awal. Kita coba selesaikan. Vektor A dikali dengan vektor B plus vektor C. Vektor A-nya ini, vektor B plus vektor C-nya ini. Oke, kita kalikan. 3 dikali min 3 ditambah 4 dikali 4. Nah, makanya dapatnya ini. Ini panjang dari vektor B ditambah vektor C dikuadratkan. Ini hasilnya sudah dapat vektor B ditambah vektor C. Sekarang kita cari panjangnya. Rumus panjang vektor itu adalah akar dari min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, lihat di sini ada kuadrat. Jadi dikuadratkan lagi. Dikali vektor B ditambah vektor C ini ya, min 3 dan 4 turun. Nah, kita sederhanakan. 3 dikali min 3 hasilnya min 9. 4 dikali 4, 16. Akar ketemu kuadrat, hilang akarnya, jadi ini 9, ini 16. Dikali min 3 dengan 4. Nah, min 9 ditambah 16 hasilnya 7. 9 ditambah 16, 25. Ini min 3 dan 4-nya tetap. Jadi stop sampai sini ya. Tapi kalau mau disederhanakan jadi 7 per 25 dikali min 3 dan 7 per 25 dikali 4 juga boleh. Tapi sebaiknya stop sampai di sini saja. Kita lanjut soal yang terakhir. Soal nomor 4, diketahui vektor A sama dengan min 2, 3, 4 dan vektor B sama dengan X, 0, 3. Jika proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah 4 per 5, tentukan bilangan X yang memenuhi. Nah, ini bentuk vektor baris ya. Perhatikan, di sini ada nilai yang belum diketahui dan digantikan dengan variabel. Nah, jadi variabel inilah yang akan kita cari. Selanjutnya, kita dibantu oleh clue jika proyeksi skalar. Oke, berarti panjang vektornya nanti ya. Nah, sudah diketahui 4 per 5. Oke, kita coba selesaikan. Yang pertama, sama seperti langkah sebelumnya, kita misalkan terlebih dahulu. Nah, bahwa vektor proyeksinya adalah vektor C di sini. Ibu memisalkan dengan vektor C ya, tapi kalian boleh menggunakan vektor lain. Nah, selanjutnya, karena di sini ada kata proyeksi skalar, jadi kita gunakan proyeksi skalar. Karena vektornya vektor C, kalau proyeksi skalarnya artinya panjang vektor C-nya yang kita cari. Nah, ini kan panjang vektor C sama dengan ini rumusnya. Panjang vektor C sudah diketahui di sini. Karena panjang vektor C di sini adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Hasilnya 4 per 5 ini. Oke. Nah, sekarang vektor A dikali vektor B. Kita kalikan ya. Min 2 dikali X ditambah 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 3. Nah, dibagi panjang vektor B. Nah, ini
diakarkan, kemudian kita kuadratkan. X kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, kita sederhanakan lagi. 4/5 turun lagi. Min 2 dikali X, min 2X. 3 dikali 0, 0. 4 dikali 3, 12. Per akar X kuadrat tetap 0, kalau dikuadratkan 0. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Kita sederhanakan lagi. Ini 4/5. Min 2X nya tetap 0 ditambah 12, 12. Oke, akar X kuadratnya tetap 0 ditambah 9 hasilnya 9. Nah, perhatikan bentuk ini. Kita akan menyederhanakannya lagi. Kalau ada bentuk pecahan di kiri dan pecahan di kanan, nah maka kita ingat ini sifat ini. Oke. Kalau ada bentuk A per B sama dengan C per D, jadi ini anggap A, ini B, ini C, ini D ya, maka sama saja dengan A dikali D sama dengan B dikali C. Jadi disilang ya, ini silang ke sini sama dengan ini silang ke sini. Nah, A dikali D, berarti A-nya 4, D-nya ini ya, akar X kuadrat plus 9 sama dengan B dikali C, B-nya 5, C-nya ini ya, min 2X plus 12. Dikurung ya, karena perkaliannya milik seluruhnya. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita kalikan ya. 4 dikali akar, cukup didekatkan saja. Nah, bentuknya, karena ini beda, ini angka, ini akar, jadi cukup didekatkan saja. Jadi 4 akar X kuadrat plus 9. Nah, 5 dikali ini, seluruhnya kita kalikan. 5 dikali min 2X hasilnya min 10X. 5 dikali 12 hasilnya 60. Nah, tujuan kita kan mencari nilai X. Sedangkan di sini ada bentuk akar. Bentuk akar ini agak mempersulit kita. Jadi solusinya, sebaiknya bentuk akarnya kita hilangkan saja. Jadi untuk menghilangkan akar, solusinya adalah kita kuadratkan. Nah, jadi kita kuadratkan kedua ruas. Perhatikan, 4 kalau dikuadratkan hasilnya 16. Akar kalau dikuadratkan, akarnya jadi hilang kan, tinggal isinya saja. Jadi X kuadrat plus 9. Isinya tidak usah dikuadratkan ya, karena akarnya sudah dikuadratkan jadi hilang. Sama dengan, nah perhatikan bentuk ini. Bentuk ini kalau dikuadratkan, ingat ya, ini materi SMP. Oke. Materi aljabar. Ini saya misalkan A dan ini B. A plus B. Nah, jadi kalau ada bentuk A plus B, kemudian dikuadratkan ya, maka sama saja dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Nah, kita coba ya. A kuadrat berarti min 10X dikuadratkan. Min 10 dikuadratkan jadi positif 100. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Oke, plus 2AB. Plus 2, A-nya tadi min 10X, B-nya tadi 60. Oke, plus B kuadrat. B-nya 60. 60 dikuadratkan hasilnya 3600. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini perkalian. Jadi kita kalikan satu-satu ke dalam. 16 dikali X kuadrat hasilnya 16X kuadrat. Nah, 16 dikali 9 hasilnya 144. Oke. Nah, yang ini 100X kuadratnya tetap, kita kali yang ini. 2 dikali min 10X hasilnya min 20X. Min 20X dikali 60 jadi min 1200X. 3600 nya turun. Oke. Perhatikan, karena ini bentuknya X kuadrat, berarti kita arahnya akan memfaktorkan. Jadi pindahkan seluruh yang ada di kanan ke ruas kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tetap 100X kuadrat kalau pindah ke kiri jadi min, minus 1200X pindah ke kiri jadi positif, 3600 pindah ke kiri jadi negatif. Nah, di ruas kanannya habis kan kalau pindah semua, jadi sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan.
Oke, sesuaikan dengan sukunya ya, yang sejenis kita menyederhanakannya. 16x kuadrat kita kurang dengan 100x kuadrat, hasilnya minus 84x kuadrat. Oke, kita coba yang x. Dia tidak ada teman positif ya, jadi dia turun saja ke sini. Nah, ini angka dengan angka, positif 144 dikurang 3600. Hasilnya jadi negatif kan? Negatif 3456. Nah, ruas kanan sama dengan 0. Nah, selanjutnya, bentuk ini, nah, perhatikan seluruhnya bilangan genap. Berarti bisa kita sederhanakan ya. Nah, selanjutnya, karena kita akan memfaktorkan, usahakan yang di pangkal ini tidak negatif, berarti kita kali dengan minus. Oke, atau kita bagi dengan minus. Nah, karena kita akan membagi, coba kita sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan min 12. Nah, dibagi min 12. Di sini tidak harus min 12 ya, kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau masih bingung materi ini, coba bagi sedikit-sedikit. Misalnya pertama-tama bagi dulu dengan 2. Selanjutnya bagi lagi dengan 2 dan seterusnya. Nah, bentuk ini Ibu coba bagi dengan min 12. Kenapa min? Karena di awal ini min ya. Kalau dia plus, di sini tidak usah min. Di sini juga plus. Oke. Nah, masing-masing ini merupakan kelipatan 12, makanya Ibu bagi dengan 12. Oke, min 84 dibagi min 12 jadi positif kan? Nah, hasilnya jadi 7x kuadrat. Plus dibagi min jadi min 1200 dibagi 12 hasilnya 100. Nah, min dibagi min jadi plus 3456 dibagi 12 jadi 288. 0 dibagi min maupun plus tetap 0. Paham ya? Nah, sekarang kita akan memulai memfaktorkan. Ini materi aljabar juga ya di SMP kelas 8. Oke, coba ingat lagi materi cara memfaktorkan. Nah, kalau ada angka di sini, oke, ini hanya salah satu caranya ya, tapi banyak cara memfaktorkan. Kalau ada angka di sini, oke, angka di depan ini ya, angka dari koefisien x kuadrat, solusinya angka ini pindahkan ke ujung dengan posisi perkalian. Jadi 7 pindahkan ke sini langsung dikali ya. Oke. Nah, jadi ruas yang x kuadrat yang tadi hilang koefisiennya, tinggal x kuadrat karena dia pindah kan. Ini tetap min 100x 7 dikali plus 288. Hasilnya positif 2016. Nah, plus kanan tetap sama dengan 0. Bisa ya? Jadi asal usul ini adalah 7 dikali 288. Oke. Ingat cara memfaktorkan. Nah, yang di kanan merupakan hasil kali. Hasil kalinya nanti harus positif 2016. Nah, yang di tengah beserta tandanya minus 100 merupakan hasil jumlah. Nah, sekarang kita harus memikirkan angka. Angka berapa dengan angka berapakah kalau kita kalikan hasilnya positif 2016 dan kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 100. Nah, ketemulah angkanya itu adalah minus 28 dan minus 72. Coba saja dikalikan. Min 28 dikali min 72, positif ya, positif 2016. Min 28 kalau kita tambahkan dengan min 72 hasilnya minus 100. Oke, kalau masih bingung materi pemfaktoran, nanti silakan buka lagi buku SMP-nya ya, mengenai aljabar cara memfaktorkan. Kita lanjutkan. Berarti ini min 28 dan min 72. Oke, kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi x min 28, x min 72. Nah, selanjutnya karena tadi kita memindahkan angka 7 yang berwarna merah ini ya ke kanan, maka harus kita kembalikan lagi. Ini kan tadi perkalian. Jadi solusinya masing-masing angka ini harus dibagi dengan 7. Nah, ini juga dibagi dengan 7. Jadi asal usul kenapa kok tiba-tiba ada pembagian 7 itu karena 7 ini
kita kalikan tadi ke ujung. Nah, jadi hasil dari faktor ini juga harus dibagi lagi dengan angka 7. Paham ya? Jadi kalau di sini 8, berarti ini dibagi 8. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, X min 28 dibagi 7 hasilnya 4 ya. Oke, min 4 pindah ke kanan jadi 4. Oke, yang ini min 72/7 tidak bisa disederhanakan ya, tapi dia bisa pindah ke kanan jadi positif 72/7. Oke, jadi X sama dengan 4 dengan X sama dengan 72/7 adalah nilai X dari vektor B. Oke, tapi di sini yang ditanyakan adalah bilangan bulat X. Nah, di antara kedua ini yang merupakan bilangan bulat adalah 4. 72/7 bukan bilangan bulat ya. Jadi 72/7 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Oke, jadi nilai X-nya adalah 4. Sampai di sini paham ya? Oke, semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami. Oke. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.